Ya Tuhan, seperti lagu tadi kami nyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan, kami sering menemukan jalan buntu dalam hidup kami. Kami tidak tahu mau pergi kemana. Seolah-olah kalau kami ke kiri buntu, ke kanan buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu. Seperti bangsa Israel ketika berada di tepi laut merah. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Musuh di belakang sedang mengepung, kiri kanan gunung, di depan lautan. Tapi Tuhan, tangan Tuhan Kau ulurkan, karena jalan ke atas tetap terbuka. Pagi hari ini kami mohon kiranya Engkau menunjukkan kami seperti pernyataan iman kami dalam lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, pasti buka jalan. Berbicaralah kepada kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan, akan berbicara kepada kami, menguatkan kami, memberikan kami semangat dan dorongan untuk terus percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu dapat kami tanggung, segala sesuatu dapat kami atasi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Good. You speak Indonesian? Yeah. Otherwise, I'll tell you mom and dad. Ya, pagi ini saya akan membawa tema jangan khawatir, bersukacitalah, yang saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena atas doa-doa kalian saya bisa tiba kembali dengan selamat dari perjalanan misi. Ya, salam, selamat pagi. Terima kasih atas doa-doanya dalam perjalanan misi saya. Tuhan pimpin selama 3 minggu di Indonesia dan saya bisa kembali dengan selamat. Waktu pelayanan di Sulawesi saya banyak mengunjungi keluarga. Maksudnya keluarga-keluarga, bukan keluarga saya, tapi keluarga-keluarga Kristen di sana. Karena saya merasakan kadang-kadang Paulus kalau pergi ke satu tempat, dia tidak saja berkhotbah, tapi menemui mereka satu persatu. Jadi saya duduk mendengarkan keluhan, pergumulan mereka. Itu sangat penting. Mendengarkan itu penting. Tidak harus mengkhotbahkan mereka, mendengar keluhan mereka, mendengarkan pergumulan mereka. Itu penting sekali. Karena dengan demikian saya bisa menempatkan diri saya di sana. Pergumulan mereka adalah pergumulan saya. Ya, sukacita mereka adalah sukacita saya. Apa yang mereka alami, saya juga alami. Dan dengan demikian saya bisa memberikan nasihat, memberikan kekuatan, penghiburan. Karena di sana pada umumnya petani ya. 2 panen mereka gagal. Coba bayangkan 2 panen gagal, itu sumber penghidupan mereka. Kalau tidak ada penghasilan, berarti pinjam uang sana sini. Itu terjadi. Ada istilah paceklik ya. Jadi 2 panen, 2 tahun. Ya, 2 panen. Dari 1 tahun. Ya, 2 panen bisa 1 tahun bisa 3 kali panen. Ya. Jadi 2 kali panen itu karena dimakan tikus dan juga ada hama, bisa putih-putih gitu. Jadi saya mendengarkan keluhan mereka, pergumulan mereka, maka saya dapat inspirasi untuk khotbahkan, jangan khawatir, bersukacitalah. Ini yang mengiang-iang di telinga saya kalau itu ini yang saya khotbahkan, karena bukan saja orang-orang petani sana yang khawatir. Di seluruh dunia saya merasakan spirit kekhawatiran itu ada. Grace tadi bersaksi, ada kekhawatiran. Nah, mari kita akan melihat ini. Dan
saya mengunjungi 2 orang yang tadinya tahun lalu saya doakan. Saya ingin tahu follow up-nya gimana ya. Yang dua itu mengaku karena satu Pertigo bertahun-tahun. Seorang ibu, saya doakan. Waktu saya pulang kemarin, Pak, terima kasih doanya. Sejak itu Pertigo saya tidak ada. Luar biasa, bukan saya, tapi Tuhan. Kalau kita 2 orang, 3 orang meminta kepada Tuhan saat itu, pasti Tuhan jawab. Yang kedua, seorang bapak yang seumur dengan saya, dia kelihatan lebih tua, itu jalannya sulit. Saya doakan, saya suruh mengaku dosa, minta ampun ya, dan sebagainya kalau ada kepahitan dan sebagainya. Jadi saya minta seperti itu, mudah dia laksanakan karena tidak cocok dengan istri dan sebagainya. Saya suruh selesaikan itu, mereka nangis-nangis, saya doakan, baru saya doakan. Setelah doakan, habis itu saya mau pulang nih waktu itu. Pak, kok lain rasanya? Kenapa? Kaki saya kuat, dia lompat gitu. Ya bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Karena kamu sudah melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, mengaku dosa, ya, selesaikan kepahitan itu, kekecewaan itu. Dan ya, saya juga berkhotbah di 2 tempat, satu di kabupaten, satu di desa, masuk ke desa kecil gitu. Saya senangnya apa kalau ke desa itu melihat iman mereka, semangat mereka dengan kesederhanaan lain dengan orang-orang di kota loh. Pakaian mungkin mewah ya, dan sebagainya. Mereka dengan sederhana tapi iman mereka itu yang saya lihat. Ya. Jadi saya melihat di sana iman kita tidak ditentukan how much we have. Ya. Tapi kalau kita memiliki Yesus, itu more than enough. Mereka merasakan memiliki segalanya kalau memiliki Yesus. Jadi ingat itu. Jadi harta kita, apa yang kita punya tidak menentukan kekuatan iman kita. Tapi kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, itu menentukan iman kita. Itulah yang saya lihat. Dan satu hal juga, ini kesaksian saya. Ada satu keluarga di mana dulu saya sering mampir ke rumahnya. Saya disayang sama orang tuanya. Kalau musim hujan, ya, dia suruh saya tinggal di rumahnya. Kalau musim banjir, dia punya kuda. Biasanya kan saya jalan 16 kilo loh jalan. Mau pulang itu lapar dan sebagainya, dia lihat saya. Mampir. Ini kuda bawa aja katanya. Jadi sering saya disuruh bawa kuda gitu. Dan saya pelihara juga kudanya. Terus setelah saya tinggalkan Sulawesi, perubahan kampung itu yang sekarang menjadi kabupaten itu berubah. Saya tidak tahu di mana rumah itu. Dulu namanya Kampung Kelor tempat itu. Setiap kali saya lewat kok tidak tahu di mana. Nah satu saat habis khotbah, saya pergi diajak makan di rumah seorang penatua. Makan, saya tanya, kenal nggak ini namanya ini? Oh ya, itu di depan rumah kami katanya. Wah, saya bilang di depan rumah. Karena dulu itu sawah di depannya. Dia beli, rumahnya besar sekali. Dia bilang, itu rumahnya di situ. Wah, nanti Senin saya akan pergi dan saya akan kunjungi. Akhirnya Senin saya kunjungi. Dan di samping itu ada toko. Saya tanya, kenal nggak ini? Oh iya, ini rumahnya samping gitu. Wah, luar biasa. Dia sedang duduk. Saya kenal anak-anaknya baik sekali, seperti saudara gitu. Yang seumuran dengan saya. Dia duduk di di depan pintu gitu, duduk termenung gitu. Namanya Marka. Ini siapa? Dia bilang, saya Tomo, kan saya dikenal Tomo. Saya Tomo. Wah, dia lompat senang sekali. Aduh, saudaraku yang hilang baru ketemu katanya. Senang sekali ketemu. Mereka orang Kaili, agama Islam, tapi dia melihat saya sebagai saudara kandungnya. Karena papanya sayang sama saya. Saya kalau tinggal di rumah seseorang itu pasti disayang, karena saya mengerjakan apa saja yang perlu dikerjakan, gitu. Bersih halaman, pergi ke sawah, jaga hewan mereka dan sebagainya. Jadi itu kenangan yang luar biasa.
Dan ternyata mereka kelihatan tua-tua sekali sampai bingung gitu loh. Dulu kan cantik-cantik gitu loh. Waduh, kok tua gini. Saya lihat diri saya juga tua gitu loh. Tapi ya terus terang aja mereka kelihatan tua sekali gitu loh. Ya, tapi puji Tuhan, dengan pertemuan itu saya sangat senang sekali. Saya bilang, saya janji nanti kalau saya datang lagi saya akan ketemui mereka. Nah, tema yang saya akan khotbahkan seperti saya katakan itu, jangan khawatir, bersukacitalah. Tidak cukup dengan jangan khawatir, tapi Paulus menambahkan bersukacitalah. Ini luar biasa, sesuatu yang kontras, yang negatif dilawan dengan positif gitu loh. Kadang-kadang kita terpaku dengan yang negatif, tapi kita lupa ada lawannya. Bagaimana kita memandang dengan kacamata manusia, bagaimana Allah memandang dengan kacamata Allah. Ya, jadi mari kita melihat. Saya merasa topik ini sangat bagus sekali untuk saya karena perjalanan saya punya potensi rasa khawatir. Ya, tahu nggak, waktu seharusnya November saya berada di mana? Padang, Lampung, dan Batam. Saya bersyukur tidak jadi ke sana, saya cancel karena istri waktu itu harus operasi. Tahu nggak, banjir bandang menimpa Sumatera. Kalau itu terjadi saya di sana, saya stuck di sana. Some places they said was worse than a tsunami. Ya, saudara mungkin lihat itu. Waduh, dahsyat sekali itu. Kemudian saya berangkat, kemarin ini saya berangkat lagi dari Malang mau ke Jakarta kan. Begitu saya tiba Jakarta, banjir besar di Malang. Kota-kota penuh air. Coba kalau saya tidak berangkat, saya stuck lagi di. Tuhan itu menyertai saya itu luar biasa. Ya, saya bilang, Tuhan siapakah saya ini? Tuhan cegah saya dari segala berbahaya. Jadi ya saya merasa khawatir dan sebagainya. Tapi Tuhan tunjukkan, tidak perlu khawatir, aku besertamu. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita sembah itu tahu akan kebutuhan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia tahu persis. Mungkin kita yang kadang-kadang khawatir dengan tubuh kita, dengan apa yang kita makan, apa ini, dan lain sebagainya. Kita khawatir, ya. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia peduli akan apa yang kita butuhkan. Selain ayat Filipi pasal 4 ayat 4-7, saya akan ambil juga ayat-ayat lain nanti untuk menguatkan ya, yang sama berbicara tentang kekhawatiran. Mari saya akan membaca Filipi pasal 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, pertama kita perlu lihat konteksnya. Ketika Paulus menyampaikan jangan khawatir, bersukacitalah, dia sedang di mana, berada dalam kondisi bagaimana. Nah, ini Paulus yang menulis ini, saat itu dia ada di penjara di Roma. Penjara dulu dengan penjara sekarang lain. Apalagi ini tahanan seorang yang menentang, boleh katakan bertentangan dengan pemerintahan ya. Dia ini menyampaikan Yesus Kristus, sehingga ada ancaman bagi pemerintah saat itu. Dia ditangkap, dipenjarakan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira Paulus secara manusia khawatir enggak? Karena kalau orang zaman itu dipenjara, potensinya pasti dibunuh. Itu. Ya.
Tetapi kita melihat di sini Paulus tidak khawatir. Sehingga dia menulis surat, dia berkata apa? Bersukacitalah. Berapa kali dia ucapkan? Bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya. Itu Paulus. Nah, jemaat Filipi ini berbicara sekarang masalah jemaat. Tadi masalah Paulus. Jemaat di Filipi itu sedang menghadapi apa? Penganiayaan. Kembali lagi ke Kristenan, dari zaman ke zaman mengalami penganiayaan. Saudara buka internet sekarang itu, penganiayaan orang Kristen di Middle East itu sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Kemudian selain penganiayaan, apa yang terjadi? Ada perselisihan. Saudara ingat nama Eudia dan Sintika, dua cewek bertengkar, nggak tahu masalah apa. Dan kemudian ada pengaruh ajaran sesat. Dan tiga ini jelas akan membuat orang-orang atau jemaat di Filipi ini khawatir, ya khawatir akan timbul perpecahan dalam jemaat, mau ikut si A, si B, itu kan terjadi di setiap gereja, pro dan kontra. Akhirnya mau buka jemaat baru lagi kan gitu. Itu sudah terjadi sampai sekarang itu. Kalau terjadi pemimpinnya tidak cocok satu dengan yang lain, pemimpin ini akan buka pelayanan gitu ya. Itu akan terjadi. Kemudian aliran sesat menyesatkan. Dari dulu sampai sekarang ini terjadi. Itu juga mengkhawatirkan kalau ajaran sesat masuk, kalau iman-iman orang Kristen lemah, itu gampang sekali diseret ke dalam kesesatan. Itu juga yang mengkhawatirkan jemaat di Filipi. Tapi kembali lagi, surat ini dikirim untuk mengingatkan mereka, untuk memberi dorongan semangat kepada mereka. Jangan khawatir dengan apapun yang kalian hadapi. Jadi dengan kata lain, jemaat di Filipi pasti merasa sangat khawatir akan hidup mereka karena ada ancaman penganiayaan, khawatir akan terjadinya perpecahan karena anggota yang berselisih, khawatir akan ajaran sesat. Kalau seandainya kita dalam kondisi yang sama seperti mereka, pasti kita juga akan khawatir. Penganiayaan pasti khawatir. Ya, orang-orang yang ada di boleh katakan kelompok minoritas berada di kelompok mayoritas, yang minoritas pasti akan khawatir. Ya, akan khawatir. Itu yang terjadi di Middle East. Dan mereka sangat khawatir, dan memang banyak sekali yang dibantai, bukan 1.000, itu ratusan ribu sudah. Ini kita perlu belajar apa dari Paulus di sini? Kita perlu belajar seorang yang berada di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Dia akan bisa mengalahkan rasa khawatir, dan dia juga sanggup menasihati orang tidak khawatir. Itu kuncinya. Tapi kalau kita berada di luar Kristus, kita tidak punya kekuatan untuk menasihati orang. Betul nggak? Ini Paulus. Dia sanggup menasihati orang-orang yang sedang khawatir karena dia berada di dalam Kristus. Wibawa, kuasa, kasih Kristus menguasai dia sehingga sanggup menasihati orang yang khawatir, yang berada di luar Kristus, atau orang-orang yang sedang menghadapi kekhawatiran. Paulus itu punya prinsip ya. Dia bilang, dia sudah membayangkan mati itu adalah keuntungan bagi. Jadi dia sudah berpikir beyond ya. Kalau kita takut mati, tapi Paulus kalau mati dalam Kristus itu keuntungan. Dia tidak perlu takut mau diapakan, dia sudah tidak
takut lagi. Kemudian dia juga berkata, kematiannya di dalam Kristus akan membawa kemuliaan. Wah, apakah kita nanti kalau kita mati akan memuliakan nama Tuhan? Akan membuat Tuhan dimuliakan. Paulus itu luar biasa orangnya. Dia manusia biasa loh, bukan orang Superman. Dia manusia biasa, tetapi karena dia berada dalam Kristus, dia sanggup mengalahkan segala macam tantangan dalam hidupnya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Itulah kepercayaan Paulus yang membuat dia tidak khawatir tentang apa saja yang dia hadapi, sehingga dia sanggup mengatasi semuanya dan memberi nasihat. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Mari kita lihat, apa kekhawatiran itu? Kadang-kadang kita bertanya, apa kekhawatiran? Coba lihat di sana. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Nanti kita akan melihat ini dalam bagaimana para tokoh. Saya perhatikan para tokoh dalam Alkitab. Mereka khawatir, tapi kekhawatirannya tidak terjadi gitu loh. Ini kita perlu belajar ini. Kekhawatiran hadir pertama kali dalam kehidupan manusia sebagai akibat dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, mulailah muncul rasa khawatir, rasa takut, dan lain sebagainya. Ya, rasa guilty dan sebagainya. Jadi kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita bacain dalam Alkitab Perjanjian Lama, mereka dirundung rasa takut. Kan mereka bersembunyi ya. Mereka sudah membayangkan hukuman apa yang akan ditimpa. Saudara pernah enggak berbuat salah, akhirnya dampaknya tuh rasa takut, rasa khawatir. Apa yang akan terjadi? Bagaimana Tuhan akan menghukum saya? Ya. Itu pasti secara manusia. Dosa membawa dampak. Ya, bisa membuat hubungan kita renggang dengan Tuhan. Sehingga rasa kekhawatiran, rasa cemas itu timbul dan timbul dan timbul. Nah, yang kedua itu, apa saja yang membuat manusia khawatir? Ini kita tahu. Mari kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 kita baca di situ, apa? Manusia khawatir akan apa? Hidupnya. Ya. Yang kedua, manusia khawatir akan apa yang dimakan. Manusia khawatir apa yang akan diminum. Manusia khawatir akan tubuhnya. Maka berusaha merawat sedemikian rupa supaya tetap muda, awet muda, cantik dan sebagainya, ganteng dan sebagainya. Wah, dirawat sedemikian, habiskan duit kan? Ya. Khawatir akan tubuhnya, nanti kena sakit ini dan itu. Manusia khawatir akan apa yang akan dipakai. Ini sebenarnya kebutuhan dasar. Betul enggak? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu kebutuhan dasar setiap hari. Nah, mungkin kita coba menempatkan diri kita di abad waktu Yesus ada. Ini mungkin kehidupan mereka sederhana sekali. Rumah sederhana, ya, penghasilan sederhana. Mereka juga pikir besok mau makan apa, besok mau pakai apa. Itu normal. Dulu saya waktu SD cuma satu pakaian sekolah. Ini sudah ditempel-tempel, tapi saya tidak rasa khawatir dulu. Tapi waktu hari raya dibelikan pakaian seragam dengan kakak, dengan adik, senangnya luar biasa gitu. Saya tempatkan diri saya waktu zaman itu. Ya.
Itu kalau belikan, kan 1 tahun sekali baru dibelikan baju baru. Itu orang desa. Kita sekarang sampai buang-buang bajunya. Ya. Kalau bawa ke op shop. Saya kalau pakaiannya saya sempit, saya bawa ke Sulawesi, bawa ke Indonesia. Ya. Antar Robin juga titip-titip ke saya, kasih orang-orang di sana. Sebisa-bisa saya. Karena domestik itu hanya bisa 20 paling banyak. Jadi ya jangan khawatir. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Dan ini prinsip-prinsip yang perlu kita tahu. Apa yang mengkhawatirkan manusia? Nah, kalau kita lihat secara umum, ya, berikutnya itu uang. Siapa tidak pernah khawatir tentang uang di sini? Ya, anak-anak mungkin ya. Karena ada orang tua yang akan ngasih. No worry. Tapi kita orang tua yang sangat khawatir. Bagaimana bayar sekolah anak-anak nanti. Bagaimana nanti kalau mereka kuliah. Dan lain sebagainya. Nanti kalau mereka menikah, wah lagi. Dan seterusnya uang dan uang. Memang uang bisa kita pakai dalam banyak hal. Tapi uang tidak bisa membahagiakan. Betul enggak? Sebanyak bagaimanapun kita punya uang, tidak akan bisa membahagiakan. Kita tidak bisa beli kebahagiaan dengan uang. Ya, justru saya lihat orang-orang di desa itu tidak punya uang, bisa senyumnya lebar-lebar gitu. Tapi orang-orang di kota banyak uang, itu muka papaya banyak. Ya, khawatir. Karena orang makin banyak kita punya, makin berpikir bagaimana menyimpan di mana, bagaimana mengelolanya, nanti di ini, nanti itu. Kekhawatiran banyak kalau kita. Makin banyak kita punya harta, makin banyak kita khawatir. Karena apa? Barang bisa mengontrol kita. Barang itu menjadi Tuhan kita. Ya. Makanya waktu nilai uang jatuh, itu banyak sekali orang stres itu. Kan pernah nilai uang jatuh ya. Uang 100.000 jadi 10.000 ya. Pernah salah itu tahun berapa ya? Saya lupa. Saya ingat mau beli pancing loh. Beli pancing. Saya kan mancing-mancing waktu kecil. Ya 70-an udah salah itu. Pegang 10.000. Tadinya tinggi. Beli 10.000 untuk beli pancing gitu loh. Padahal itu dulu tadinya nilainya tinggi sekali gitu loh. Saya kaget. Aduh. Iya, karena uang kalau sudah jatuh nilainya berat. Uang dikatakan ada uang abang senang, tidak ada uang abang melayang gitu ya. Ya. Pekerjaan, siapa nak khawatir? Waktu kita kuliah sudah mikir khawatir nanti kalau lulus kerja apa. Di Indonesia itu banyak orang punya gelarnya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Pokoknya dapat pekerjaan gitu intinya. Padahal habis berapa biaya yang dikeluarkan untuk kuliah dapat gelar. Tetapi setelah cari pekerjaan begitu sulitnya. Itu banyak sarjana yang nganggur di Indonesia. Jangankan di kota, di desa-desa itu ada insinyur, ada sarjana hukum dan sebagainya. Petani. Lalu bagaimana? Kalian menghabiskan uang? Iyalah. Bagaimana keadaan seperti ini? Jadi mereka petani. Itu sarjana loh. Padahal dulu kalau insinyur, zaman saya kecil kedengar insinyur luar biasa. Tapi sekarang terlalu banyak pekerjaan tidak ada. Akhirnya kembali jadi petani. Asal petani jadi petani. Jadi pekerjaan. Hubungan. Banyak orang sekarang khawatir dengan hubungan suami istri, khawatir jangan-jangan ini, ya. Hubungan dengan anak-anak juga, khawatirnya luar biasa. Nanti anak-anak bergaul dengan ini, bergaul dengan teman begini, khawatir terus dan khawatir. Sehingga kenapa terjadi orang-orang menyekolahkan ya homeschooling itu? Karena takut di sekolah pengaruh daripada anak-anak yang lain. Dibully lah. Saya bersyukur, saya waktu sekolah SD, SMP, SMA dibully.
Tapi karena Tuhan Yesus menolong saya, memberikan saya kekuatan. Karena saya satu-satunya waktu SD, SMP, itu satu-satunya orang Bali. Kalau satu-satunya orang Bali punya potensi dibully. Waktu saya SD, saya lebih tinggi dari teman-teman. Dibilang ayam bangkok. Dibilang ayam bangkok, pokoknya dicela, dihina. Dan luar biasa. Jadi masalah hubungan kita khawatir. Hubungan dengan kadang-kadang bersaudara sendiri, saudara kandung, kalau sudah besar, sudah berkeluar, bisa pecah. Ya, bisa pecah. Karena warisan. Atau karena persaingan gitu, cemburu, iri. Dia berhasil kok saya enggak. Jadi timbul rasa khawatir dengan hubungan. Kesehatan, ada banyak kita yang khawatir dengan kesehatan. Saya kasih kesaksian ya. Waktu saya mendengar istri saya Robin dibilang kanker usus, wih, rasanya seperti disambar petir kepala saya. Tapi saya kuatkan, saya bilang kembali lagi hidup ini milik Tuhan. Dan waktu diskusi konsultasi dengan dokter yang akan operasi dia bilang ini antara hidup dan mati, ya. Risikonya besar, mau potong usus dan lain sebagainya. Tapi saya tahan napas waktu itu. Ya Tuhan, dalam hati berdoa, saya belum siap untuk hidup sendiri. Ya, jadi terus biaya juga dikasih tahu besar sekali. Kembali lagi, saya tempatkan saya ini anak Tuhan. Tuhan pasti peduli. Dan ketika itu dilarang pergi traveling ke Jerman waktu oleh dokter karena kalau terjadi apa-apa bagaimana gitu. Tapi karena beli tiket, kami percaya Tuhan akan menolong. Sampai di sana kira-kira hampir 2 minggu sebelum pulang ini, tiba-tiba ini lumpuh. Waduh, tambah khawatir. Saya pikir saya kena stroke. Ya, aduh, kok pagi bangun ini nggak terasa apa-apa. Saya makan, makanan jatuh gitu. Ini nggak bisa ngunyah. Mau minum harus pakai straw. Kalau enggak, air keluar. Kenapa gini, saya tanya dokter. Dibilang, oh itu hanya kelumpuhan hanya eksternal, bukan internal. Itu bukan stroke, tapi banyak orang kena seperti itu. Tiba-tiba Noni kasih tahu, iya mamanya. Banyak yang telepon saya, jangan takut, pasti akan sembuh. Ya syukurlah. Tapi saya menderita sekali. Di pesawat saya menderita, orang makan enak, saya dorong makanan supaya masuk dan sebagainya. Nah, singkat cerita, waktu dia dioperasi tanggal 17 November. Operasi 16 Oktober, sorry. 16 Oktober. Saya menantinya itu kan operasi, saya antarnya jam 7 antarnya. Pagi. Saya tunggu, pun ada berita. Saya telepon rumah sakit, sudah dioperasi enggak? Terus ada yang bilang, oh belum, nanti mungkin siang. Waduh, dari jam 7 belum dioperasi. Terus akhirnya saya dengar kepastian jam 9 baru mulai. Nah, menunggu itu luar biasa. Pekerjaan menunggu berat sekali. Ya. Dan setelah jam 6 saya langsung ditelepon oleh surgeonnya. Dia telepon, operasi walaupun delicate, saya bilang sulit, rumit, tetapi syukur sukses. Nah, sekarang saya bayangkan biayanya gratis. Itu kalau bukan Tuhan, tak mungkin. Setelah itu begitu dibilang sukses operasinya, ini perlahan hilang loh. Besoknya pegang kok lain. Akhirnya bisa. Luar biasa. Terus saya cek apa sih penyebabnya? 2 faktor yang umum rupanya.
trauma. Biasanya orang-orang melahirkan itu traumanya itu kena itu. Yang kedua itu khawatir, stres. Saya akui bahwa saya stres, sehingga dampaknya seperti itu. Dan ya, saya bersyukur semua itu berlalu, sehingga Robin bilang bisa pergi aja ke mission trip katanya. Sungguh, saya bilang, dia masih ada luka belum sembuh. Sungguh saya sudah bisa katanya. Terus dites, dia antar ke airport, sudah bisa drive. Oh, berarti sudah oke. Ya, saya tinggalkan, tetapi ya berat juga meninggalkan yang seharusnya saya merawat dia, tetapi dia bilang bisa. Jadi ya, apalagi terlalu banyak berita-berita negatif di media, itu mengkhawatirkan. Apalagi sekarang ada AI, sulit menentukan benar atau tidak, gitu. Betul nggak? Berita-berita yang dimuat seolah-olah benar, tapi cek hoax, hoax ya. Kemudian kurang tidur. Bila seseorang kurang tidur, dia akan berpikir akan banyak penyakit akan muncul. Betul nggak? Imun kita drop, akhirnya pilek gampang, ya, macam-macam gampang dan lain sebagainya. Dan mari kita lihat statistik ini. Ya, ini ada statistik menurut studi Gallup pada tahun 2019, sepertiga populasi dunia melaporkan mereka stres. Merasa stres, sehingga ya hingga Desember 25, saya cek ini, hingga Desember 2025 sepertiga dari penduduk dunia diperkirakan jumlahnya berapa? Sekitar 2,76 miliar. Itu banyak, sekian orang yang stres di dunia ini. Luar biasa ya. Termasuk saya juga. Saya pernah kena burnout kan, dan Bu Robin juga pernah. Siapa yang tidak pernah stres di sini? Ada stres yang sudah melampaui. Ya. Stres biasa oke lah. Ya. Mau berangkat, aduh stres, baju belum disetrika, stres kan. Aduh, rambut acak-acakan, belum siap. Ya stres seperti biasa lah. Dan surat kabar The Hindu ya melaporkan pada 8 Desember 2020, 7 dari 10 orang India mengalami stres di tempat pekerjaan per minggu. Orang-orang yang bekerja seperti Didi, Noni pasti lihat teman-temannya yang stres. Saya sendiri sebagai gembala sidang, saya melihat ada pendeta-pendeta yang stres. Sampai pimpinan saya dulu, pimpinan Asia, dia di kamar sudah gemetar begini. Saya laporkan kepada Pastor Stuart waktu itu. Langsung dia disuruh istirahat. Stres. Ya, stres berat. Stres pribadi di seluruh dunia telah meroket katanya. Meroket sejak awal pandemi. Wah, waktu zaman pandemi, nggak usah dah cerita, kita semua ngalami itu, stresnya berat sekali itu. Jadi anak-anak yang terpisah dengan orang tua, nggak bisa bertemu. Anak-anak sekolah tadinya yang senang happy bermain kalau weekend, sekarang tidak bisa gitu ya. Wah, stresnya berat itu. Lebih dari 3/4 orang dewasa melaporkan gejala stres, termasuk sakit kepala, kelelahan, atau masalah tidur. Berikut beberapa tokoh, ini menarik ini. Nah, kita melihat tokoh-tokoh ini. Ya, beberapa tokoh Alkitab yang khawatir, dan kekhawatiran mereka itu sebenarnya tidak terjadi. Mari kita melihat Daud khawatir akan hidupnya karena Saul mengancam dia untuk membunuhnya. Itu Daud, raja.
Ya. Tapi dikatakan ayat 1 itu, 1 Samuel 7 ayat 1, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Nah, dia melarikan diri kemana? Ke Filistin. Itu musuh. Kenapa dia melarikan diri? Ini sudah desperate sekali dia. Kadang-kadang kalau kita desperate, larinya salah, ke tempat yang salah. Itu Goliat kan dari Filistin. Dia lari ke sana. Sekarang kita sulit membayangkan Daud yang pernah mengalahkan Goliat. Manusia raksasa kok takut dengan Saul? Aneh kan? Kembali lagi, ketakutan membuat kita merasa seolah-olah itu akan terjadi. Tapi tidak terjadi. Sekarang kita tanya, apakah Saul membunuh Daud? Tidak. Saudara ingat ayat firman Tuhan, kita itu biji matanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan mata kita disentuh, gak akan Dia melindungi kita. Daud itu pemimpin pilihan. Makanya dia, Allah memelihara dia, melindungi dia. Jadi kalau begitu, seharusnya ia tidak perlu khawatir. Apakah kita seperti Daud? Sudah membayangkan orang akan merenggut nyawa kita? Tapi kalau iman kita kuat, kita tidak akan terpengaruh. Yang kedua, Elia. Elia melarikan diri ketika Isabel mengancam akan membunuhnya. Nah, bayangkan Elia itu sudah membunuh nabi-nabi palsu. Kuasa Tuhan didemonstrasikan di sana. Dia melihat fakta. Tapi gara-gara satu cewek mengancam dia, langsung berkerut. Ya, berkerut. Jadi kerdil. Ini luar biasa. Gara-gara. Ini kita jangan lihat Isabel ini sebagai oknum, tapi ini spirit. Zaman ini banyak spirit of Jezebel membuat iman kita jadi berkerut karena diancam. Saudara bisa lihat menonjol sekali spirit of Islam, spirit of Jezebel. Mereka berani mengancam gereja, tokoh-tokoh, bahkan pemerintah. Mereka berkerut. Di satu segi kita berkata, kita mengklaim, kita percaya janji Yesus, aku akan beserta dengan kamu sampai kesudahan. Kenapa kita tidak pegang itu? Ya. Dan gerejanya juga, walaupun alam maut tidak akan menguasai, dikatakan. Jadi Yesus sudah berjanji. Cuma kita percaya enggak akan janji Yesus itu? Itu masalahnya. Jadi 24 jam sehari, kita harus ingat berapa kali kita khawatir dalam 24 jam. Apa yang mengkhawatirkan kita? Apakah kita seperti Daud? Apakah kita seperti Elia? Ya. Apakah Isabel membunuh Elia? Tidak. Ya. Ia seharusnya tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sudah menyatakan kuasanya, penyertaannya waktu dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Nabi palsu itu. Berikut. Orang-orang Israel di Laut Merah itu. Wah, di belakang musuh sudah menyerang ya. Di kiri kanan gunung, di depan lautan yang akan diseberang. Mereka teriak, mereka menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau kami tetap di Mesir. Sekarang kami akan mati. Khawatirnya luar biasa, sudah melihat mereka akan mati. Apakah bangsa itu binasa?
Tidak. Kalau Tuhan mengeluarkan seseorang dari belenggu dosa, dia berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun. Bangsa Israel ini gambaran kita. Kita bertobat, kita percaya sama Tuhan. Apa artinya? Kita tidak perlu khawatir kiri kanan. Apa kata orang? Jangan hidup apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kita terlalu banyak dipengaruhi apa kata orang. Kamu katanya begini, kamu katanya begini, ya. Tapi itu tidak benar. Apa kata Tuhan itu penting. Who you are in Christ, that is the most important. Bukan siapa kita menurut orang lain, ya. Tapi apa menurut Tuhan. Berikut Raja Darius. Nah ini khawatir sepanjang malam tidak bisa tidur. Dia mengingat Daniel dibuang di gua singa. Karena menurut hukum, ya karena Daniel tidak menghormati raja, jadi masukkan penjara. Tapi apa akhirnya? Karena Darius ini sayang sama Daniel pada dasarnya, tapi karena hukum dia tidak bisa melindungi, masuk penjara. Jadi dia khawatir sepanjang malam. Besok paginya ditanya, Daniel. Dan dia bilang, ya. Ternyata Tuhan mengutus malaikat menjaga Daniel. Dan mulut-mulut singa yang ganas itu tidak menyentuh Daniel. Saudara, kadang-kadang kita orang tua, ya, sebagai orang tua, katakan kita itu seperti Darius. Kita khawatir tentang Daniel, anak-anak kita berada di tengah-tengah serigala. Khawatir nggak kita? Ya, serigala di sekitar anak-anak kita yang akan membuli mereka, yang akan mempengaruhi dengan obat-obat bius dan lain sebagainya. Kita khawatir. Jelas kita khawatir. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ingatkan diri kita. Anak kita itu milik Tuhan. Mereka diizinkan lahir di bumi ini. Berarti Tuhan punya maksud. Ikuti rencana Tuhan. Ajar mereka untuk mengikuti rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin mereka gagal di sekolahan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pernikahan. Kita tidak bisa buat apa-apa. God is in control. Secara manusia, karena kita terlalu terbatas, kekhawatiran kita menguasai kita. Siapa nak khawatir dengan anak-anak kita sekarang melihat media mempengaruhi luar biasa. Tapi sebagaimana Daniel dilindungi, Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang kita sembah. Dia akan menyertai melindungi kita. Amin. Kemudian sekarang yang kelima itu, para wanita yang pergi menengok kubur Yesus. Ini pagi-pagi ya, kebangkitan kan? Mereka sudah berpikir dalam perjalanan, ya, siapa yang akan menggulingkan? Karena mereka biasanya itu tradisi di sana mau menaruh rempah-rempah ke mayat. Siapa yang akan menggulingkan? Ya secara manusia ya masuk akal. Itu batu itu tidak mungkin digulingkan oleh siapapun, apalagi ini wanita-wanita ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mereka khawatirkan terjadi enggak? Sampai di sana batu sudah terguling. Coba itu. Kadang-kadang kita seperti wanita ini. Kita sudah khawatir. Siapa yang akan, what if, nanti begini dan sebagainya. Kita sudah khawatir dulu. Tapi di sini kita ditunjukkan Tuhan peduli.
Ya, Tuhan peduli. Dan wanita ini sebenarnya menggambarkan kita, karena kita pun sering khawatir akan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Apa yang tidak dapat saudara lakukan? Ayo. Ya, sebagai orang tua, apa yang saudara tidak dapat lakukan? Datarkan ini. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Ya. Terakhir, Petrus. Ini masuk akal Petrus ini khawatir. Kenapa Petrus khawatir? Karena dia menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Dia sudah merasakan, sampai nangis-nangis kan dia. Dia sudah merasakan hukuman apa yang akan kuterima. Sebagai seorang murid yang begitu dekat, yang menjadi pemimpin, sekarang mengkhianati Yesus. Dia sudah pikirkan, aduh gimana ini? Aku telah berdosa. Ya, itu luar biasa. Tapi apakah Yesus menghukum dia? Tahu nak, Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita, di mana kita akan gagal. Dia tahu. Tapi apakah kita Tuhan tahu, nah apa-apa kita gagal, kita berdosa, menyangkal dia, nah apa-apa. Jangan. Karena kita berada dalam titik terendah, disitulah potensi kita akan menyangkal Yesus. Di titik terendah. Tapi orang yang jatuh akan diangkat. Petrus yang jatuh dikasih oleh Yesus. Makanya terakhir waktu Yesus sudah bangkit, diteguhkan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita yang sudah pernah jatuh dan diangkat Yesus, Yesus akan menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan katakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Dia akan berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Layani aku dengan karunia talenta yang kau terima dariku. Itu. Jadi perubahan itu setelah kita jatuh, bangkit, dan Yesus akan datang. Apa engkau masih mengasihi aku? Ya. Bangkit, jangan tenggelam dalam situasi seperti itu. Itu Petrus. Makanya Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, dia berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Dia yang berkata, dia pernah khawatir. Sekarang dia belajar, ternyata setelah saya serahkan kekhawatiran saya, Allah menunjukkan bahwa dia memelihara kita. Kita semua pernah lemah secara iman seperti Petrus. Ketika menghadapi peristiwa yang memojokkan kita. Saat seperti itu kita akhirnya rela menyangkal iman kita. Saya dengar satu cerita, ada seorang karena pernikahan, seorang cowok yang pernikahan, dia mau mualaf katanya. Setelah itu dia dapat kesempatan, saya mau pelajari nih agama Islam ini, Quran dan hadis dan hukum mereka. Dia bilang setelah dia pelajarannya 3 hal dia pelajari, dia kembali lagi ke Kristen. Moralnya Muhammad bejat. Kemudian Al-Quran banyak kontradiksi dan kebohongan. Hadis itu banyak cerita dongeng. Dia simpulkan begitu. Dan kadang-kadang orang itu mualaf tidak tahu dasar imannya sendiri. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kalau kita sungguh berada di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Sekarang jalan keluar, terakhir ya. Jalan keluar. Bagaimana kita jalan keluar mengatasi rasa khawatir ini?
Yang pertama, Paulus berkata, bersukacitalah di mana? Di dalam Kristus. Di dalam. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kau. Kalau kita di dalam Dia, ada kekuatan ekstra di luar kemampuan kita akan menolong kita menghadapinya. Menolong kita untuk bisa bersukacita dalam kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa bersukacita. Ya, intinya di dalam Kristus. Kolose pasal 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dalam dan dengan tekun dan sabar. Kembali lagi, hanya kita temukan kekuatan itu dalam Kristus. Kemudian yang kedua, menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Kadang-kadang kita bisa menunjukkan kebaikan kita kepada orang yang baik, kan? Betul enggak? Tapi di sini pada semua orang tunjukkan itu. Justru orang yang tidak baik kepada kita, tunjukkan kebaikan itu. Kalau kepada orang baik tunjukkan kebaikan, wajar. Mereka tidak anggap istimewa, tetapi menunjukkan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu luar biasa. Itu kesaksian. Ya, itu kesaksian. Jadi kita melihat di sini Paulus menekan kepada semua orang yang percaya atau tidak, atau satu aliran dengan kita atau tidak, pada semua orang tunjukkan. Karena dengan menunjukkan itu kita mengakui God is so good to all people. Alihkan fokus kita. Kita harus fokus kepada perkara-perkara kekekalan. Karena kalau kita fokus kepada perkara-perkara dunia di bawah ini, kita jadi stres. Jam saya yang bunyi. Disuruh kita fokus kepada hal kekekalan. Yaitu kalau saudara melihat Kolose pasal 3 ayat 2, Filipi 3 ayat 20 sampai saya tidak perlu baca. Sana berbicara tentang fokus kita kepada Tuhan. Yang ketiga itu menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Alasan kita tetap khawatir karena kekhawatiran kita masih kita pegang. Ya, kita belum serahkan secara total dan kita disuruh menyerahkan. Petrus menganjurkan kita untuk menyerahkan. Kemudian yang keempat, berdoa dan mengucap syukur. Ini yang berat. Dalam keadaan seperti itu kadang-kadang sulit berdoa. Ya, kita berdoa kalau lagi aman-aman, memuji Tuhan atas berkat-berkatnya. Tapi dalam keadaan yang sulit juga berdoa. Apalagi mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur atas penderitaan ini. Tuhan, saya mengucap syukur kalau saya sakit. Mungkin enggak? Nah, mungkin enggak? Tuhan, saya mengucap syukur saya tidak punya uang di bank. Ya, Tuhan, saya mengucap syukur tidak ada makanan hari ini. Tahu nak George Muller? Itu dia punya panti asuhan. Satu hari tidak ada makanan sama sekali. Itu ratusan anak di sini. Turun, anak-anak disuruh taruh piring. Dia berdoa mengucap syukur atas penyediaan Tuhan. Begitu amin, ada pintu gedor orang kentor minum. Apa yang terjadi? Ada orang pemilik pabrik roti digerakkan, gelisah, memikirkan anak-anak itu loh. Jadi satu gerobak dibawa roti, ya, dibagikanlah. Coba itu Tuhan menjawab secara ajaib. Kemudian besoknya terjadi lagi, nggak ada makanan. Tiba-tiba gerobak yang muat roti rusak rodanya persis di depan panti asuhan itu. Jadi semua roti itu dikasih. Jadi saudara, kalau kalau kita berdoa
Ya, ada 3M yang saya sebutkan, 3M itu ya. Meminta, mencari, mengetuk. Ini Tuhan Yesus menganjurkan. Ya. Lalu apa ketiga ini? Ini dalam Lukas ini contoh seorang janda yang dengan seorang hakim yang tidak adil. Ini janda ini terus datang. Jadi annoying. Dia merasa diganggu terus, akhirnya dia berikan kan? Tuhan Yesus kasih tahu, itu raja yang tidak lalim aja, raja yang tidak taat aja bisa jatuh belas kasihan. Apalagi Bapamu yang di sorga, mintalah, carilah, ketuklah pintu. Jadi meminta di sini mengajarkan permohonan kepada Tuhan dengan kesadaran akan kebutuhan dan keyakinan bahwa Ia akan mendengar. Meminta, kemudian mencari, melampaui sekedar meminta. Mencari itu ada usaha. Semua ini kata kerja, ya kita lakukan. Mengetuk pintu menunjukkan ketekunan dan keberanian untuk terus menerus meminta, mengetuk. Makna dari keseluruhan kita lihat di sini dalam berdoa. Ketekunan dalam iman sangat perlu. Kalau 1 hari tidak dijawab, 2 hari, 1 bulan, kadang-kadang 1 tahun, jangan berhenti berdoa. Kita berdoa tidak untuk persekutuan kita. Sudah 2 tahun tidak jalan-jalan, jumlahnya kecil, doakan. Ya, Tuhan mau melihat kesetiaan kita berdoa. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kita, itu lebih penting. Kalau kita kecil, tapi kalau Dia mold kita sesuai dengan kehendaknya, kita akan melihat hasilnya. Amin. Kalau sampai Tuhan Yesus datang masih jumlahnya kecil, paling tidak nama kita semua dicatat di surga. Amin. Ya, jadi ya kesaksian tentang doa ya. Saya mau tutup ini. Beberapa tahun yang lalu, entah tahu saya sudah cerita ini. Ada ayah daripada Tono Femi yang di Nariwaran. Dia kan datang ke sini liburan gitu. Jalan-jalan matanya jebol. Di Indonesia sudah disolder kan, jebol. Jadi dia tidak bisa melihat. Dia bilang, terus dia minta doakan. Seperti Tuhan ngomong sama saya itu setelah mati. Kasih tahu dia kalau dia akan dapat bonus. Masa orang matanya jebol dapat bonus gitu. Tapi saya memberanikan diri, apa yang bisikan itu saya harus sampaikan gitu. Pak, Bapak akan dapat bonus karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak secara kebetulan. Bapak datang ke Australia tiba-tiba terjadi itu di sini, bukan secara kebetulan. Bapak periksa, ya, saya doakan, dan bonus itu akan diberikan oleh Tuhan. Saya nggak tahu apa bonus itu, dia belum percaya Tuhan loh, masih budak. Di Indonesia, di Surabaya itu dia berulang-ulang diajak ke gereja nggak mau. Terus akhirnya dia pergi periksa, dia gue pikirkan ini. Memang dia bilang jebol, diperbaiki oleh dokter mata di sini. Dia sudah pikir berapa biayanya sebagai turis kan, pasti banyak puluhan ribu dolar lah. Dia sudah pikir-pikir, begitu dipanggil, dikasih receipt itu, bayar selesai, gratis. Nah, tahu apa, mengapa dia pulang nangis. Dia panggil saya, Pak, benar Pak, saya dapat bonus. Kenapa? Bayar. Dan mata saya diperbaiki menjadi lebih bagus katanya. Ya puji Tuhan. Pak, baptis saya Pak. Langsung saya baptis di rumahnya itu. Ya. Terus istri yang di Surabaya dengar kalau saya baptis suaminya. Pak, nanti saya datang ke sana, saya mau dibaptis juga. Tahun berikutnya istrinya datang dibaptis. Luar biasa kan? Jadi apa yang dia khawatirkan kita bawa dalam doa, saya doakan itu. Dan terjadi mujizat. Satu lagi, ini terjadi juga di Nariwaran. Saya
melayani satu keluarga ya. Tiba-tiba saya di gereja, dia datang, Pastor Made, Asan is disappear, mungkin umur 17 waktu itu. Anaknya menghilang 1 minggu. Ya, mereka sudah nangis. Kembali lagi saya cerita, segala perkara itu terjadi pasti ada maksud Tuhan. Percaya enggak? Saya gitu kan, percaya enggak? Kita akan berdoa. Kalau kalian percaya, mujizat akan terjadi. Begitu kan, saya yakinkan. Karena kalian melihat ini, masalah ini terlalu besar, sehingga tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Mungkin pernah dengar ilustrasi koin itu. Saya ingat, saya ada koin di kantong. Saya bilang, mana lebih besar koin ini dengan matahari? Saya bilang, ya matahari dong. Saya mau buktikan, ini lebih besar dari matahari. Bagaimana? Taruh, tempel di matamu. Yang kamu lihat apa? Koin kan? Matahari tidak kelihatan. Demikian juga persoalanmu begitu besar kamu lihat, menutupi, tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Sekarang saya ingin mengajak kamu berdoa, pandang kebesaran Tuhan. Dia pulang, apa yang terjadi? Baru sampai di rumah, anaknya sudah di rumah. Dia juga datang sekeluarga, Pak, baptis. Saya baptis waktu itu, satu keluarga. Jadi berdoa, meminta, mencari, menyerahkan kekhawatiran, dan Tuhan akan berperkara. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tentang kekhawatiran, ingat, tidak cukup khawatir, bersukacitalah. Karena apa yang sedang terjadi, proses yang terjadi, Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara besar. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami diingatkan, bahkan ditegur bagi kami yang khawatir berlebihan. Kami dianjurkan untuk bersukacita di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia ada sukacita, dan banyak lagi di dalam Dia kami menerima perkara-perkara yang luar biasa, yang belum pernah kami lihat, yang belum kami pernah sentuh. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami berpisah, pimpin, tuntun kami pulang ke rumah dan tiba dengan selamat, bisa melakukan apa yang patut kami lakukan di minggu-minggu berikutnya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.